Nah, ini memang VAR ini salah satu pendekatan ya, tapi syaratnya yang berat ini, bahwa data harus stasioner at level untuk semua variabel. Nah, itu susah carinya tuh. Ya, saya juga sering ketemu jurnal di Q1, dia menggunakan VAR. Ya. Nah, ada dua konsep di sini, yaitu vektor autoregresif, karena dia vektor berarti variabelnya lebih dari satu. Autoregresif berarti dia regresi terhadap dirinya sendiri. Nah, ada yang paling penting kita pahami bahwa semua hasil estimasi, koefisien estimasi dari VAR ini tidak ditampilkan kalau di skripsi atau tesis atau disertasi di bab analisis, karena dia meaningless, ya, tidak ada artinya. Ya. Makanya kita akan menggunakan impulse response function atau forecast error variant decomposition. Nah, kemudian yang kedua kita harus menggunakan causality test. Ya. Nah, bahwa di dalam time series di VAR ini dianggap bahwa semua variabel adalah endogen semua variabel. Ya, jadi kalau di dalam persamaan simultan kita harus mengecek mana itu eksogen, mana endogen, atau kita sebut dengan predetermined variable, ya kan? Tapi kalau di dalam VAR itu semua variabel adalah variabel endogen. Oke. Nah, ini lebih mudah daripada persamaan simultan misalnya di ekonometrik, ya kan? Nah, saya juga lihat ekonometrik tidak bergerak-bergerak dia. Ya. Tidak ada yang sesuatu yang baru. Justru sekarang kembali ke teori lama. Ekonometrik misalnya quantile regression sudah mulai keluar lagi sekarang. Quantile regression. Ya kan? Nah, Si mengatakan bahwa, ini sudah saya bilang tadi, bahwa semua variabel itu adalah endogen. Ya, yang berarti yang kita estimasi adalah reduced formnya. Ya. Nah, ini teorinya kita persingkat bahwa satu variabel dipengaruhi oleh lag dari variabel itu sendiri dan variabel lainnya atau pasangannya. Ya. Nah, kita buat dalam bentuk persamaan seperti ini. Ya, ada Y dengan lag-nya YT-1 dan ada variabel pasangannya XT dengan XT-1. Nah, ini sebenarnya modelnya sangat sederhana. Tapi untuk mendapatkan syaratnya itu yang susah kita, ya. Belum ada di tayangan, Pak. Nggak ada. Belum ada di share-nya. Oh, Share ya? screen-nya belum. Oh. Padahal sudah saya ini kan tadi. Share Ini screen nampak? dulu. Sudah. Ah, sudah. Ah, baru, Pak. Sudah, Pak. ya? Sudah. Oh, ya. Ya. Oke, saya ulang aja lah, ya. Nah, di persamaannya itu seperti ini, ya. Persamaannya bahwa Y itu dipengaruhi oleh XT sekarang dan XT yang lalu, dan dengan variabel dia sendiri. Maka dia disebut dengan autoregresif. Dan XT itu juga dipengaruhi oleh Y sekarang dengan Y yang lalu, dan XT yang lalu. Ya. Atau di dalam matrik kita nyatakan seperti ini, ya, persamaannya. Ya, biasanya kalau artikel kan sering menggunakan matrik sebagai penulisan yang paling singkat, ya. Nah, nih, ya, kita masukkan dalam bentuk matrik. Nah, saya tidak tahu apa kecenderungan di artikel, banyak sekali orang menulis vektor sebagai variabelnya untuk menandakan apakah dia sebagai canggih atau tidak. Wallahu alam, saya tidak paham, ya. Tapi kalau kita belajar matrik, bahwa itu kita tahu itu adalah vektor, berarti ada beberapa variabel di dalamnya. Nah, ini ada variabel koefisien, B ini adalah variabel koefisiennya, Z ini adalah mewakili dua variabel tadi, Y sama X, dan gamma 0, ini adalah konstanta, gamma 1 adalah koefisien dari reduced form, dan ada residual untuk persamaan 1 dan persamaan 2. Kita nyatakan dalam mu itu. Nah,
ada kelebihan dari VAR ini. Yang pertama, sangat mudah. Dengan OLS selesai. Mudah sekali ya. Nah, tidak perlu kita pikir mana predetermined variable, mana apa namanya itu exogenous variable. Tidak perlu itu. Ya, paling mudah dengan VAR ini. Tapi ada kelemahannya. Yang pertama apa? Tidak ada teori. Yang kedua, semakin panjang lag, maka semakin banyak kita menguras degree of freedom. Ya. Nah, yang ketiga ini yang saya katakan tadi, bahwa hasil estimasi dari VAR itu tidak bisa kita interpretasikan. Nah, ini persoalannya. Nah, kelemahan lainnya bahwa di VAR ini wajib seragam lag-nya. Tadi ada yang tanya itu, kalau dia force different satu variabel, yang variabel lainnya adalah level misalnya. Nah, kita bisa menggunakan apa namanya itu ARDL misalnya. ARDL memungkinkan kita menggunakan variabel yang berbeda tingkat apa namanya stationarity-nya. Kecuali kita menggunakan GMM tadi. Kalau kita menggunakan GMM, kita sudah tidak apa namanya itu relevan lagi kita melakukan uji stationarity. Nah, enaknya lagi di apa namanya itu di VAR ini kita menggunakan impulse response function itu sebagai alat analisis kita ya. Nah, kemudian ada causality. Ini ya causality bisa Y mempengaruhi X, X mempengaruhi Y, atau keduanya saling berpengaruh. Ya. Atau keduanya saling tidak ada pengaruh. Ada 4 kemungkinan yang terjadi di causality test ini kita lakukan. Oke, untuk causality test ini akan kita lanjutkan besok Pak ya, karena sekarang sudah pukul 11. Jadi Kamal bisa posting balik kalau data yang masih kurang. Ya Pak. Kita buka pertanyaan lah, sesi pertanyaan lah. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mana Prof tadi? Prof Gafar masih online, Prof? Oh, Prof sudah off nampaknya ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian karena waktu kita online masih Prof Gafar. Prof ada pertanyaan Prof? Bapak Ibu semua ada pertanyaan? Karena kita lanjutkan besok. Dan mungkin Pak Muhyiddin tadi tepat. Ada betul. Apa itu Prof? Selalu saya lihat buah ni tak ada teori dia je. Lebih banyak praktikal nih Prof. Tak buah ni sebenarnya tak ada teori untuk testing dia kan. You pilih endo atau exo kan. Iya betul. VAR itu ya. Ya teori yang mendasarinya agak susah nak dicari. Susah. Dalam isu money is endogen atau money is exogen itu kadang-kadang ya, jadi isu. Ya, itu jadi persoalan di VAR itu tidak not based on theory. Not based on theory ya. Ya, itu susahnya kita di VAR itu. Tapi Q1 tembus Prof, itu yang anehnya. Ya, Q1 boleh tembus. Itu kita letih, kita tulis tak tembus-tembus Q1 dia. Orang dengan VAR pun boleh tembus ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri hari ini. InsyaAllah kita ketemu besok. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Prof. Wabillahi taufiq. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dengan yang kemarin ya. Oke, kita masuk ke causality test ya. Kemarin sudah kita jelaskan ada 4 kemungkinan ya. Y mempengaruhi X, X mempengaruhi Y, atau timbal balik.
X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X, atau kedua-duanya tidak saling berpengaruh. Ya. Nah, saya sering kasih pantun ini ya, atau kata-kata lain. Nah, kalau A dengan B itu Y mempengaruhi X atau X mempengaruhi Y, itu namanya cinta di awak kawin di urang. Kalau yang C itu berarti jadi dia. Kalau D itu saling tidak mengenal ya. Oke. Nah, secara tesnya, nah apabila sebelah kiri atau sama dengan dependent variabelnya adalah Y, maka yang kita uji X. Karena tidak mungkin uji diri sendiri. Kalau sebelah kirinya adalah X, maka yang kita uji adalah Y. Ya. Berapa panjang leg itu ditentukan oleh AKIK Information Criteria. Ya. Oke. Nah, ini secara statistik dibuat begini, ya, bahwa sama seperti ABCD tadi, ya. Yang satu katanya secara statistik itu berpengaruh, ya, tidak berpengaruh terhadap yang lain, sedangkan yang dua sama juga, itu satu yang berpengaruh. Kalau yang tiga adalah kedua-duanya saling berpengaruh. Kalau yang keempat, baik X maupun Y itu tidak berpengaruh. Oke, sebenarnya kalau kita lihat dari teorinya, ya, ini relatif susah sepertinya ya, karena yang kita regres adalah variabel itu dengan leg-nya dan variabel pasangannya. Nah, secara teori kita harus mencari regression sum of square ya. Residual sum of square, bukan regression, residual sum of square. Nah, lalu kita buat hipotesisnya. Hipotesisnya H0-nya bahwa leg dari variabel X itu tidak sama dengan 0 atau tidak berpengaruh, sedangkan alternatifnya adalah leg dari variabel X itu berpengaruh ya, atau tidak sama dengan 0. Oke. Nah, apabila F hitungnya lebih besar daripada F statistik, maka H0 ditolak ya, reject null hypothesis, menyatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Nah, sebaliknya juga untuk namanya pasangan variabelnya, dengan tahapan yang sama juga kita bisa hitung pengaruh Y terhadap X ya. Nah, ini secara cara untuk melakukan estimasi dengan VAR, dengan Navius. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kamal. Oke, silakan Kamal. Halo Kamal. Mana Kamal nih? Baik Pak, sebentar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita masuk ke bagian cara mengestimasi tentang bagian VAR, yang dikenal tidak ada teori, a-teori dibangun, dikonstruk tanpa teori, diperlakukan variabelnya bebas, boleh sebagai dependen maupun sebagai independen. Jadi dia bertukar. Nah, kalau kita masukkan dia ke dalam teori, berarti sudah masuk kepada struktur VAR. Berarti dia ada susunannya. Nah, selama kita menggunakan VAR, berarti kita tidak ada pemakaian asumsi teori ya. Ingat, harus penting sekali ini. Kadang-kadang ada VAR dimasukkan teori hanya sekedar, tapi cara untuk menjelaskannya itu dia tidak berdasarkan teori. Karena dia kembali lagi dibangun tanpa teori. Jadi dia diduga-duga dites sebagai dependen atau sebagai independen. Nah, sebelum masuk ke bagian ke bagian estimasi, nah ini perlu saya jelaskan sedikit bagaimana pengujian VAR ini. Nah, kalau kita lihat di slide
eh, slide dari yang saya kasih. Nah, ini penting sekali kalau kita lihat dari pengujian stasionitas, pemilihan model dan pembangunan cara membuat model VAR. Ada model VAR di sini, ada model VECM dan model ARDL. Nah, tiga-tiga ini sangat tergantung kepada pengujian stasionitas. Nah, kebanyakan kita salah kalau sudah masuk stasionitas, kalau dia beda, uji aja langsung menuju VAR. Ada beberapa saya artikel itu saya jumpa, termasuk artikel lokal ya, termasuk artikel lokal, itu sering memberikan model yang keliru. Jadi ketika kita lihat spesifikasinya bahwa stasionaritasnya adalah bentuknya adalah mix, kemudian tiba-tiba dia masuk kepada VAR dengan alasan tertentu. Sebenarnya tidak demikian. Nah, jadi VAR ini kondisi syarat pertamanya adalah dia harus stasioner di tingkat level. Nah, seperti yang kemarin Bapak bilang, sangat-sangat sulit sekali kita cari variabel yang stasionernya itu di tingkat level. Palingan kita bisa dapat itu yang sifatnya adalah persentase. Ataupun kita dapat variabel yang sudah di-diff-kan duluan. Kalau kita tadi yang saya share tadi, itu ada variabel yang sudah di-diff-kan sama dia dengan alasan dia melihat nilai shock-nya. Nah, jadi dianggap itu adalah variabel level. Jadi diturunkan di derivasi formulasinya, variabelnya. Jadi dia dapat stasioner di tingkat level. Jadi tiga-tiganya baru boleh melakukan estimasi model dalam bentuk VAR. Nah, perlu juga diketahui VAR ini ada saya baca itu tentang tidak menjelaskan tentang jangka panjang. Nah, dia membahas tentang masalah data itu dalam jangka pendek. Makanya muncul VECM ini adalah sebagai koreksi. Jadi koreksi ini ya kalau di VECM kita lihat ada nilai ECM-nya, berapa nilai percepatannya. Jadi jangka panjang itu bisa terbentuk kalau kita model menggunakan VECM. Sedangkan VAR itu tidak ada. Nah, yang kedua, cara konstruksi pembangunan VAR ada tahap satu seperti tadi gambar tuh. Nah, tahap yang kedua, pendekatannya, yang pertama kembali kepada uji stasioner. Ini stasioner di tingkat level ya. Pengujian stasioner, uji stasionitas. Saya ketik dulu. Nah, uji stasioneritas boleh ADF, APP, atau KPSS. Nah, jika variabel yang kita dapatkan itu adalah tiga-tiganya atau dua variabel yang kita gunakan itu adalah stasioner di tingkat level, maka estimasi yang dipilih adalah model VAR. Tetapi kalau kita dapat stasionaritasnya semuanya di tingkat first difference, nah ini ada dua pilihan. Dia diuji dulu, yang pertama kointegrasinya. Boleh menggunakan Johansson itu. Kalau dia terjadi kointegrasi, maka yang dipilih ada sini adalah VECM. Nah, sini adalah VECM. Kalau dia tidak terjadi kointegrasi, maka boleh lagi kita menggunakan VAR. Tetapi dengan menggunakan estimasinya adalah stasioner yang sudah di tingkat diff. Jadi stasionaritas data yang sudah di tingkat diff, tidak terjadi kointegrasi, maka kembali ke VAR. Biasa ini kondisi yang seperti ini jarang sekali ya. Datanya adalah tingkat diff, kemudian terkointegrasi, tidak terjadi kointegrasi dan menggunakan VAR. Ini jarang, sesekali. Tapi biasanya rata-rata kalau sudah data terdefine semua, ada pasti kointegrasi. Minimal satu, dan itu pasti harus menggunakan VECM. Nah, kita gunakan ke data EFUSE.
Nah, ini kita coba dengan menggunakan data input 2. Bagaimana kita membuat VAR. Tapi kita cek dulu stasionitasnya. Sebelumnya kita harus masukkan data dulu. Jika data sudah ada, kita coba langsung aja ya, karena di bawah sini langsung dikasih tahu bahwa datanya ada, sudah pernah dilakukan di input. Tinggal diklik aja datanya, oke, klik finish. Kita klik no aja. Muncul data. Ada beberapa data di sini. Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Nah, tiga-tiga ini kita pakai cara cepat seperti yang kemarin. Apakah tiga-tiganya stasioner di tingkat level? Kita uji dulu. Klik variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Tiga ini. Kemudian kita klik kanan, buka dalam grup. Muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik unit root sekali dalam kolam. Jangan lupa, ya, seperti yang kemarin, pilih ini adalah individual root secara ADF atau maupun PP. Pilih salah satu antara dua ini. Yang biasanya hasilnya beda-beda tipis. Saya gunakan yang paling pertama adalah ADF di tingkat level dengan menggunakan test equation-nya adalah time series, individual, intercept, and trend. Ini. Kemudian jumlah leg yang kita gunakan adalah optimalnya dengan menggunakan kriteria SIT, Source Info Criterion. Kita klik OK. Nah, ini muncul data, muncul hasil seperti yang kemarin, bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu stasioner di tingkat level, sedangkan pengangguran dia tidak stasioner di tingkat level. Berarti kita harus melakukan ini di tingkat different. Kita kembalikan lagi dia ke datanya, ke pengujiannya, kita tingkat ke different. Kita klik OK. Maka hasilnya yang kita dapatkan adalah sudah stasioner di tingkat different. Nah, dalam pelatihan ini kita mengasumsikan, kita coba dulu kita asumsikan bahwa data yang kita dapatkan ini adalah data stasioner di tingkat level. Jadi perlakuan data tidak perlu kita uji lagi lain, tapi secara kita lihat dulu bahwa memang secara realnya harus pengujian ini, namun setelah pelatihan kita asumsikan dulu bahwa datanya sudah stasioner di tingkat level. Nah, kita close bagian ini. Kita klik yes. Ini tiga ini masih posisi terklik. Kemudian klik kanan, open. Langsung ada dibangun as var. Artinya tiga variabel ini dibuat dalam bentuk var. Nah, ini langsung ya, kita di sini. Atau boleh langsung kepada proc. Nanti kalau kita klik equation biasanya langsung menuju proc. Open as var. Kita klik OK. Nah, ini datanya endogenous variable. Ada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Otomatis dia kasih pertama 1 sampai 2. Nanti kita cari berdasarkan teori berapa sih jumlah leg yang harus kita gunakan. Modelnya tetap standar var. Kalau kita nanti ada VECM, ini kita klik di sini nanti. Nah, ini tanpa restriksi kita lepaskan bahwa variabel menggunakan leg sepenuhnya, tidak ada yang dipotong. Kita gunakan var penuh. Kemudian kita klik OK dengan data estimasi 1984 sampai 2019. Kita klik OK. Nah, ini yang dibilang dari Pak Alyasudin bahwa hasil estimasi ini tidak perlu dibaca. Nah, ini yang sering saya juga temukan juga beberapa artikel, ini kenapa dimasukkan padahal ini tidak perlu dibaca. Jadi, karena dia nilainya banyak lag, perubahan angka-angkanya itu kan bisa tidak sesuai teori, kadang bisa negatif, bisa positif, kadang sign kita tuh jadi salah.
Nah, sedangkan yang inilah yang dibilang dari Gujarati, kalau kita baca bukunya juga, ini yang tidak perlu diinterpretasikan. Yang perlu diinterpretasikan adalah yang pertama, stasionaritas, yang kedua adalah masuk kepada causality test, yang ketiga adalah impulse response, yang keempat adalah varian decomposition. Jadi kalau kita menggunakan VAR, keempat itu yang kita report. Nah, kalau kita lihat di kajian artikel yang saya kasih, ini bahwa variabel dia ini memang benar. Kalau kita lihat, jadi kadang-kadang kita harus baca variabel itu hati-hati. Model yang digunakan artikel itu juga kita lihat dulu. Nah, ini kan dikatakan bahwa variabelnya sudah stasioner di tingkat level. Nah, ini tidak ada gunakan lain dia. Stasioner di tingkat level, semuanya. Baik dia di tingkat 1% maupun 5%. Nah, kalau kita dapat artikel seperti ini, dengan konstruk yang dia buat bilang bahwa dibangun berdasarkan level, seperti yang dibilang ini, oh berarti artikel ini sangat layak. Memang kalau kita baca jurnal PLOS ONE ini, hati-hati juga, karena banyak yang tidak valid, tapi bagi saya PLOS ONE ini cukup kuat, karena berbayar sampai 30 juta artikelnya. Karena dia berindeks tinggi, dan diklarifikasi, dan juga di review banyak orang yang ahli di sini. Sehingga apa yang kita di sininya sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, ini jadi bahwa di tingkat ADF menggunakan 3 variabel ini, 4, 5 dia sini, bahwa memang stasioner di tingkat level, maka dia layak sebenarnya dia menggunakan VAR. Maka penelitian ini benar dia gunakan bahwa VAR-nya kemudian dia ada causality. Nah, ini kan langsung kan dia masukkan causality. Nanti kita lihat bagaimana. Kemudian masuk ke impulse. Pilihannya 4, yang ketiga. Nah, ini nggak banyak kita. Penjelasannya aja. Ini karena dia gunakan asimetri, dia ulang lagi. Nanti biasanya yang poin pentingnya adalah kalau stasionernya tidak sama salah di tingkat level, maka itu salah. Makanya harus pilih, kalau stasioner yang berbeda, pilih ke tempatnya lain. Atau kita perlakukan semua variabel kita tuh di tingkat first difference. Kemudian kita masuk ke VHM. Nah, itu yang harus diingat. Kita kembali ke Evius. Nah, kita ke sini. Nah, ini yang tadi saya bilang tidak perlu dijelaskan lagi di dalam artikel. Kita masukkan copy paste mentah-mentah ini. Ctrl A, klik Ctrl A, Ctrl C, taruh di Word. Nah, ini keliru ya, jangan dimasukkan. Yang perlu dibaca adalah masuk ke bagian klik view-nya, kemudian kita bangun adalah leg structure-nya. Nah, ini untuk pemilihan leg-nya nanti, tapi kita coba dulu bagaimana Granger causality dengan pendekatan wall test. Nah, ini kan sudah banyak leg, jadi tidak bisa lagi menggunakan karena banyak variabel ya, leg-nya banyak, dia gunakan wall test di sini, restriksi ya. Kita klik di sini. Nah, ini baru kita dapat pendekatan yang dia tulis ini persis sama seperti kayak di artikel. Ada tulisannya variabel, ada tulisannya all. Jadi kalau baca artikel itu lihat dulu outputnya apa. Kalau saya pribadi lihat dulu outputnya apa. Kemudian oh berarti dia pakai program ini. Kalau dia masuk program ini berarti bisa kita buat. Nah, ini kebetulan yang tadi jurnal PLOS tadi dia menggunakan Evius, jelas sekali nampak gambaran Eviusnya. Nah, dia tampilkan adalah masing-masing dengan variabel independennya adalah inflasi, variabel independennya adalah variabel bebasnya adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Nah, di sini yang dibilang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh di sini, tidak mempunyai Granger cause ya kita bilang terhadap inflasi, dan pengangguran juga tidak ada Granger cause. Berarti dia tidak ada hubungan terhadap inflasi di sini. Kita klik ke bawah, dan ini juga tidak ada satupun yang baik secara all keseluruhan
itu juga tidak ada pengaruh. Nah, penyebabnya bisa jadi karena lag yang kita gunakan itu belum yang optimal. Nah, jadi bisa saja dan itu lag yang 2 itu bagus, tapi belum tentu kita dapat juga yang bagus, namun kita kembalikan ke lag-nya. Nah, kita uji dulu lag-nya. Lag structure-nya ini kembali kepada lag kriteria. Berapa banyak sih yang kita akan coba lag akan optimal? Nah, di sini munculnya 3 otomatis, tapi saya coba dulu naik ke 6. Ingat, jumlah yang kita masukkan ini sangat terbatas, mengingat jumlah observasi. Kalau observasi kita ada sekitar 100, kita nggak takut kita gunakan berapa banyak jumlah lag. Tapi kalau observasi kita sedikit, di bawah 40 misalnya, itu saya gunakan tarik aja sekitar 5, tapi juga tergantung variabel. Kalau variabelnya cuma 2, itu kita bisa bangun banyak variabel yang kita gunakan lag-nya. Tapi kalau variabel ininya banyak, kemudian observasinya sedikit, lag yang kita dapatkan itu juga biasanya sedikit. Karena ini akan berpengaruh kepada program nantinya. Kita klik 6, kita coba. Klik OK. Nah, di sini ada dibilang bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ada 6 kriteria yang ditampilkan oleh Hevius. Boleh kita pilih salah satu. Jangan semuanya, serakah juga gitu. Pilih salah satu. Mau pakai AIC, SC, atau Haki. Nah, AIC mengatakan bahwa kalau kita gunakan lag 6, itu adalah lag yang optimal. Katanya, karena ada tanda bintang di sini. Terindikasi bahwa lag yang digunakan itu adalah lag yang optimal ini, tanda bintang. Tetapi kalau di SC katakan itu adalah 1. Sedangkan Haki itu menggunakan 6 juga. Nah, ini preferensi yang bagaimana? Kita coba aja satu-satu ini. Kadang-kadang bisa jadi hasil yang 6 ini jelek, kadang-kadang hasil ini 1 bagus. Jadi di reportnya itu tinggal kita bilang aja bahwa pendekatan kita pakai SC, selesai, atau kita menggunakan yang sebelahnya, FPE, atau menggunakan LR. Nah, jadi kita bebas di sini pilihannya. Tapi tinggal sekali report aja, tidak perlu diuji banyak. Nah, kita kembali ke estimasi. Untuk kembali ke estimasinya, kembali ke estimate, ini klik. Nah, kita gantikan nilai 1 sampai 2. Tadi lag-nya adalah jumlah dari 1 sampai 2. Kita gunakan lag optimalnya AIC tadi. Sebanyak 6. Kita gunakan sebanyak 6. Kita ganti 1 sampai 6. Exogenusnya tetap. Kita klik OK. Lag-nya memang digunakan 6. Sudah masuk. Nah, kita sekarang masuk kepada uji kausalitasnya. Kembali ke lag structure, kemudian klik Granger causality test. Jadi 6 yang sudah digunakan, observasi yang tinggal itu adalah 30. Kita kembali ke Granger causality. Nah, sudah ada perbedaan. Ketika kita masukkan lag, 2 tadi yang kita bawaan kita, yang tidak menggunakan lag optimal, itu semua variabel itu ada yang tidak berpengaruh. Nah, tetapi ketika kita gunakan lag-nya 6, kembali lagi tadi lag-nya 6, itu kita dapatkan hasil yang berbeda. Yang pertama adalah pengangguran itu mempunyai pengaruh terhadap inflasi. Pengangguran punya pengaruh terhadap inflasi dilihat dari nilai probabilitasnya lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi dia punya hubungan satu arah terhadap inflasi. Nah, bagaimana dengan inflasi dibalik inflasi terhadap pengangguran? Wah, ternyata dia tidak ada pengaruh hubungan juga. Berarti kita ambil kesimpulan, conclusion-nya adalah ini adalah mempunyai hubungan satu arah, unidirectional. Artinya pengangguran yang punya pengaruh terhadap inflasi, sedangkan inflasi tidak punya pengaruh terhadap pengangguran. Secara keseluruhan, kalau kita lihat, bila digabungkan di sini, bahwa dua-duanya ini punya pengaruh terhadap inflasi. Ini dua-duanya signifikan, kita bilang hasilnya. Kita tulis saja tadi seperti yang ada di artikel, bahwa hasilnya adalah signifikan. Dua-duanya ini punya pengaruh terhadap, kalau digabung ya, terhadap inflasi.
Nah, kita cek ke RGDP, inflasi tidak mempunyai pengaruh sama sekali. Sedangkan pengangguran itu mempunyai pengaruh karena signifikan terhadap RGDP. Nah, tetapi kalau kita kembali kepada dependennya, kita balik lagi arahnya, RGDP sebagai dependennya, independen, ternyata hasilnya tidak signifikan. Bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, ini dengan lag optimal 6 ya, yang tadi saya coba, itu hanya ada hubungan satu arah. Nah, sedangkan pengangguran, inflasi dan pengangguran, kalau kita lihat di sini, ini tidak ada satupun, FGDP juga tidak ada dengan inflasi, berarti hasil yang kita dapatkan, pertumbuhan ekonomi dengan inflasi, kita lihat coba, ini tidak ada, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu juga tidak ada, berarti didapatkan hipotesanya adalah netral, berarti tidak ada hubungan sebab akibat di sini. Jadi kausalitas itu sebutan lainnya kalau bahasa Indonesianya adalah sebab akibat. Nah, ini yang kita coba kalau menggunakan lag optimalnya adalah 6. Nah, coba kita kembalikan dia kepada 1-1. Kita menggunakan kriterianya adalah SC. Tadi yang 66, ini kita coba 1-1. 16 tadi, sekarang 1-1. Kita klik OK. Hasilnya adalah 1-1 ini. Sampel kita bertambah jadi dari 30 karena lag-nya berkurang. Kita coba dia adalah, kita gunakan Granger causality. Nah, ternyata kalau kita menggunakan pendekatan SC, bahwa variabel kita tuh tidak ada yang signifikan sama sekali. Nah, makanya VAR itu tergantung dia berapa banyak kita lag. Jadi kalau ada yang tulis 1-1, kadang-kadang kita juga ragu, kadang-kadang juga hasilnya bagus, tapi biasanya lag itu sangat mempengaruhi keadaan hasil ke kausalitas. Jadi bisa banyak hasil yang berbeda. Tapi ingat, ini asumsinya bahwa variabel stasioner di tingkat level. Padahal yang kita waktu realnya itu tidak stasioner di tingkat level untuk pengangguran. Kemudian, nah ini satu yang kita kembalikan ke 16. Kembalikan dia ke sini. Kita klik view lagi. Selanjutnya, report yang kedua adalah impulse respon. Nah, bagaimana dia perubahannya ini, dampak shocknya kita bilang, masing-masing variabel ke variabel. Berarti ini 3 variabel dikali 3. Berarti ada 9 variabel. Ada 9 kotak kita bilang, dengan jumlah waktunya adalah 10. Nah, waktu yang digunakan ini adalah merujuk pada jenis data kita. Kebetulan data kita ini adalah data tahunan. Jadi 10 tahun akumulasinya menggunakan tabel multiple. Kemudian dia ada analitik, asimptotik, ada batasan dia. Seberapa besar atau seberapa merapatnya dia. Kemudian kita klik OK, ini tidak ada masalah, Cholesky kita pakai. Kita klik OK. Nah, ini gambarnya karena variabel yang banyak ya. Nah, ini dia. Yang diagonal ini adalah respon dari inflasi terhadap inflasi, itu tidak perlu dibaca. Jadi yang diagonal ini tidak perlu diinterpretasikan. Nah, ini 3 ini tidak perlu dia. Yang perlu dibaca adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada respon yang bukan dirinya sendiri. Makanya VAR itu kalau dia mengolah data, dirinya sendiri itu tidak perlu dibaca. Yang perlu dibaca adalah bagaimana respon dari variabel lain terhadap variabelnya. Nah, kalau kita lihat, ini salah satunya adalah respon terhadap inflasi, bagaimana respon inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lihat dia berfluktuasi, naik, namun satu pun tidak ada yang berpengaruh signifikan, karena variabel garis biru yang kita dapatkan itu berada dalam rentang yang garis tengah ini. Di antara, jadi dia kan 2 ini, garis merah,
garis merah bawah, garis biru kita di dalam ini, dan tidak keluar dari garis tengah ini. Berarti tidak ada yang signifikan. Namun secara data kita gambarkan bahwa sepanjang 10 tahun itu pertumbuhan ekonomi itu punya gejolak dia akibat dari inflasi. Bagaimana respon inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? Ketika kita lihat pertama turun, naik, turun, naik, turun. Nah, tapi satu pun variabel tidak ada yang signifikan. Beberapa artikel itu tidak mempermasalahkan apakah signifikan atau tidak. Dia kembalikan kepada bagaimana dia melihat gelombang ini. Jadi rata-rata orang yang menggunakan makro indikator, ada saya dapat satu artikel itu di SendDirect juga. Dia tidak ada uji stasioner, tidak ada uji apapun. Tiba-tiba dia menghasilkan respon function ini, impuls ini. Jadi dia langsung kita lihat bagaimana polanya. Tapi hasilnya cukup bagus. Semua garis ini, semua yang didapatkan ini di atas ini semua. Jadi di atas, ada di bawah, tapi tidak menyentuh garis titik tengah. Nah, itu yang berarti bisa jadi kemungkinan hasil estimasi dia itu adalah data stasioner di tingkat level. Yang kedua adalah kita lihat, nah ini satu nih, bagaimana respon, bagaimana respon inflasi terhadap pengangguran. Nah, kalau kita lihat, pertama dia turun. Nah, ini turun habis. Ini ada waktu yang signifikan. Kalau saya klik di sini, select graph. Nah, di sini satu yang gambar besarnya. Nah, di tahun yang ketiga, dia signifikan nih dampaknya. Karena garis yang merah kita dapatkan ini tidak masuk di dalam di antara ini, di luar. Nah, ini signifikan 3 tahun. Kemudian loncat dia ke atas, pengaruhnya. Nah, ini signifikan juga karena tidak kena dia di garis tengah ini. Artinya perubahan inflasi terhadap pengangguran, kalau saya baca ini, gejolaknya cukup sebentar aja deh. Artinya dalam waktu rentang 5 tahunan, kita bilang, setelah itu 6, 7, 8, 9, 10, itu pengaruh inflasi terhadap pengangguran itu flat, stabil aja. Dia pertamanya membeli gejolak, tapi tahun selanjutnya keempat yang lebih tingginya, tiba-tiba naik pengangguran, jadi 8,9 di sini, kalau kita bilang kan, langsung dia bilang poinnya, kemudian kan turun dia. Ini flat. Berarti kalau kita bilang bahwa pengangguran itu benar-benar dalam jangka yang sangat-sangat pendek kita bilang. Tidak sampai ke 10 tahun ya, sebentar aja gejolaknya. Nah, kalau kita cek yang lain, ini sama. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap inflasi, respon pengangguran terhadap inflasi, ternyata naik, tapi satu pun yang tidak ada yang signifikan. Naiknya juga naik pelan-pelan. Jadi bahasanya kalau ada kenaikan pengangguran itu bisa jadi inflasi itu naik. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini, penganggurannya inflasi akan naik, itu adalah pengangguran yang formal ya, yang keluar gitu. Padahal sekarang di zaman sekarang itu tidak relevan lagi. Kerja itu tidak mesti formal. Di rumah pun bisa kerja apapun itu. Jadi orang yang tidak bekerja pun juga bisa menghasilkan uang. Nah, ini yang jadi yang belum masih tanda tanya juga kan. Belum banyak kajiannya bagaimana pengangguran itu bisa menyebabkan inflasi secara besar-besaran. Padahal dia tidak tercatat, tapi dia bisa menyumbangkan inflasi. Sedangkan secara teori, kalau pengangguran berkurang, tidak ada orang bekerja, ya maka inflasinya turun. Jadi kurva Philip itu kalau kita baca di sini ya tidak sama. Bisa jadi karena data, bisa jadi karena yang kita gunakan ini. Tapi kemungkinan besar ini adalah data. Kembali ke data ini. Yang lainnya sama cara membacanya bahwa gejolak. Tapi ingat, 3 ini tidak perlu dibaca. Jadi yang perlu ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Sama 6. Berarti dia 6 gambar tadi yang kita harus lihat. Nah, kalau sini sudah selesai dia membacanya, karena datanya ini kita gunakan Cholesky, selanjutnya kita masuk kepada varian decomposition. Nah, ini kita lihat di sini.
klik di view juga. Ingat semua menu pilihan itu ada di view. Jadi kita nggak capek kita gunakan view sini. Kalau di strata kita harus komen pas ketik-ketik dulu, kita belajar ketik di sini. Varian decomposition. Nah, kalau yang ini jangan digabungkan ya. Pilih secara table. Tidak perlu kita gunakan Monte Carlo. Kalau Monte Carlo kan diuji lagi, diulang. Sedangkan ini kita gunakan standar errornya non aja. Jumlahnya tetap 10. Kalau kita gunakan svar, dia akan hidup ini, tombol ini. Structural decomposition. Kalau benar kita gunakan svar. Tapi kalau kita gunakan var aja, dia akan mati di sini. Nah, jadi kita kalau pakai var itu Cholesky decomposition. Tapi kalau pakai svar kita gunakan ini munculnya struktural. Ini kita klik aja, jadi jangan lupa di sini ya klik table. Terpisah ya, kalau ini gabung nanti susah baca kita. Kalau di graph ini, dia harus pakai tabel ya. Kemudian klik standarnya non. Ini waktunya 10, rentangnya sama, variabelnya 3. Kita klik OK. Nah, ini ada 3 muncul. Decomposition inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Cara membacanya, kalau saya baca nih, di periode yang pertama, penyumbang inflasi itu dari inflasi sendiri. Jadi perubahan inflasi itu karena ada inflasi itu sendiri sebanyak 100%. Berarti di tahun pertama itu dia penyebabnya. Tapi kalau kita lihat di tahun kedua sampai dengan tahun 10, inflasi ini mulai menurun. Dari 86, 60, di tahun keempat sumbangannya berubah. Jadi 36. Turunnya secara drastis. Kemana dia pindah? Kita lihat variabel pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang pertama di tahun yang kedua itu cuma 11%. Cukup tinggi dari tahun yang pertama kedua, naiknya sampai 11%. Berarti sumbangan inflasi itu karena pertumbuhan ekonomi. Ekonomi tumbuh, maka inflasi akan meningkat. Kalau kita lihat secara di agregat demand, ya kan, jadi kalau tumbuh ekonomi bergeser agregat demandnya, tumbuh ekonomi, tapi ya inflasi akan naik. Tapi dalam konsep bahwa kalau case Keynesian itu dia dalam jangka pendek, dia tidak akan inflasi. Tapi penyumbang dalam jangka panjang dia akan naik pelan-pelan. Pertumbuhan ekonominya tetap, tapi inflasinya naik. Nah, kita lihat bahwa sumbangan dari pertumbuhan ekonomi dari 10% sampai 33%. Ini dari periodenya dari 2 sampai 10. Apakah signifikan dampaknya? Cukup signifikan, karena hampir sepertiganya itu pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak kepada kontribusinya terhadap inflasi. Akan tetapi kalau kita lihat dengan pengangguran, nah ini agak berbeda sini. Di tahun yang pertama dia tidak menyumbang apa-apa. Di tahun kedua dia sudah mulai menyumbang 1%. 3, 4, dan 5. Nah ini gejolaknya dahsyat nih. Dari 23% naik jadi 42% pengangguran ini. Dampaknya kontribusi terhadap inflasi. Tapi dia tidak di sini tidak memberikan pembacaan positif atau negatif. Dia hanya memberikan berapa besar sih kontribusinya. Berarti dia kita bilang bahwa pengangguran 42% di tahun keempat itu mempunyai kontribusi terhadap inflasi. Nah, sampai ke 33%. Jadi di tahun 10 kita lihat nih 3 ini ternyata 3-3-nya stabil. 32, 33, dan 33. Artinya 33 variabel yang kita teliti dalam jangka waktu 10 tahun itu 3-3-nya punya kontribusi. Sedangkan hanya di tahun pertama saja yang tidak mempunyai kontribusi. Nah, yang kedua, kalau kita bandingkan dengan RGDP-nya terhadap pertumbuhan ekonomi, nah, inflasi ini sudah mulai tinggi ya dari awal. Secara teori juga tidak benar bahwa inflasi ini punya dampak ya terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi dia terhadap inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi inflasi ini sampai 57% tinggi, tetapi dia akan menurun sampai 10 itu sampai 27. Ini terjadi penurunan sama persis dengan inflasi dirinya sendiri. Nah, tapi sumbangan dari dirinya sendiri itu stabil ya, 40%, 45,
50, ini stabil. Sedangkan pengangguran di tahun pertama tidak. Tetapi kalau kita lihat di tahun 10, nah dia sudah menyumbang 27%. Begitu juga dengan pembacaan di pengangguran yang selanjutnya, yang di 3 ini. Jadi bahwa dia kita gunakan, yang dibaca ini adalah persen semua ya, jangan dibaca tanpa satuan. Ini satuan dekomposisinya 0. Maksimumnya adalah 100, rendahnya 0. Ini 100, 0, 0. Kalau dijumlahkan ini dapatnya 100 semua. Ini saya coba tingkatkan lagi, coba naik ke 7. Nah, ternyata kalau kita gunakan 7, ini masih naik dia. Kenapa dia dipilih nilai AIC ini? Karena dia berdasarkan nilai angka yang terkecil. Nah, ini ada di buku Gujarati, bahwa cara membacanya angka yang paling terkecil. Paling kecil angkanya, maka itu yang dipilih. Seperti S ini juga 15, kecil. Ini juga jelas. 14,23 angkanya kecil. Kitaran ulang coba 1-7, bagaimana hasilnya? Apakah sama? Nah, ternyata hasilnya sama, tidak jauh berbeda. Masih tetap sama seperti 6. Baik, catatannya bahwa uji stasionaritas untuk VAR itu wajib di tingkat level pertama. Semuanya wajib stasioner di tingkat level. Kemudian apabila dia tidak stasioner di tingkat level, tiba-tiba dia masuk ke first difference stasioner, tapi syaratnya tidak ada kointegrasi, maka boleh pakai VAR. Nah, jadi di dalam formulasinya nanti kalau dia stasioner di tingkat difference, kita buka dia seperti ini. Kita ketik bahwa datanya ini dibentuk dalam difference. Di dalam kurung INF, bahwa tolong dibuat transformasi data, inflasi dalam bentuk difference, stasioner. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam stasioner, first diff. Kemudian adalah pengangguran dalam tingkat first difference. Jadi formulasinya dibuat seperti ini. Nah, untuk VECM, dia tidak perlu lagi ditulis ini, dia nanti otomatis data yang pentahan pertama ini langsung diubah ke diff dia. Kita klik, coba. Kembali ke kausalitas. Nah, hasilnya sama, tidak ada yang berbeda. Hasilnya sama. Baik, Pak. Itu kalau ada yang bertanya, silakan. Untuk bagian VAR. Oke, ada yang mau bertanya? Untuk masalah VAR, ini gambar ini nanti saya kasih ke grup yang buat ini. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke. Oke, saya lanjut ke PowerPoint-nya. Ini sudah tadi estimasinya. Cuman sedikit saya apa namanya tuh? Tadi koreksi cara membacanya. Bahwa itu kita baca ya, respon dari variabel ini terhadap ini itu kan tidak dibaca kan. Nah, ini yang di sini yang kedua nih, itu kita bisa respon dari pertumbuhan ekonomi terhadap inflasi, atau dengan bahasa kita pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, itu saja cara baca yang perlu saya koreksi ya. Oke, kita lanjut bahan kita. Kita masuk ke integration.
Nampak ya? Nampak, Pak. Nampak ya? Okey. Kita masuk ya co-integration ya. Dengan error correction model. Nah, sebenarnya error correction model ini sangat sederhana, tetapi bagi kalau saat kita mengajar untuk anak S1 sudah cukup bagus ya. Nah, okey, bahwa data makro, data ekonomi, data finansial itu kebanyakannya adalah trended ya. Bisa menyebabkan regresi palsu ya, spurious regression. Dan oleh karena itu penting dilakukan uji stasionaritas dan juga pemilihan model yang cocok secara teori. Nah, kalau kita lihat bahwa caranya adalah dengan melakukan differencing ya,